Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Masai Kudus. Ketemu kembali bersama Bu Eli dalam pelajaran IPS. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang sumber daya alam tambang di ASEAN, untuk minggu ini kalian akan mempelajari sumber daya alam tambang di Indonesia. Simak video selanjutnya ya, dan jangan lupa nanti kita akan membahas di Google Classroom. Selamat belajar. Pelajaran IPS kelas 8 dengan tema persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas hasil tambang yang ada di Indonesia, dan ini adalah contoh-contoh dari hasil tambang tersebut. Hanya sebagian contohnya ya, ada emas, berlian, pasir kuarsa, batu bara, minyak bumi, dan pasir. Dan tentunya masih banyak lagi. Jika pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang sumber daya alam pertanian maupun perkebunan, sekarang ini tentang hasil tambang. Dan kita juga perlu bersyukur kembali karena Indonesia dilimpahi dengan hasil tambang yang luar biasa banyak ya. Jadi Indonesia memang benar-benar kaya selain sumber daya tambang, pertanian maupun perkebunan. Nah, kita akan bahas daerah mana saja yang terdapat hasil tambang tersebut. Nah, untuk pertemuan hari ini, kompetensi intinya kita masih sama seperti kemarin ya. Dan untuk indikatornya ada 2. Tapi hari ini kita fokuskan di indikator pertama, yaitu tentang menganalisis sebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran ada 2, kalian mengetahui sebaran tentang sumber daya alam tambang di Indonesia itu di mana saja. Lalu wilayahnya itu berada di mana, gitu ya. Nah, berikutnya tahap pembelajaran kita pada hari ini itu ada beberapa tahap. Yang pertama, seperti yang sudah kalian laksanakan sekarang, kalian mengamati video PowerPoint yang sudah kalian simak sekarang ini. Nah, dalam video PowerPoint ini disajikan tentang materinya, yaitu tentang materi sumber daya alam tambang di Indonesia. Nah, selain materi, juga nanti untuk pendalaman ada menyelesaikan lembar kerja peserta didik. Selain itu, nanti juga kita akan ada Google Meet. Jadi, kalian setelah melihat video ini, nanti bergabung untuk kita bahas dalam Google Meet ya. Nah, lalu kemudian kita akan konfirmasi bersama-sama, dan yang terakhir kalian bisa lanjutkan kembali pembelajaran di rumah ya. Nah, kita akan simak materi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 di Indonesia itu tentang pertambangan itu diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Apakah kalian sudah tahu golongannya ada berapa? Iya, betul ya. Ada 3 golongan sumber daya alam tambang klasifikasinya ya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, namanya bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Lalu yang kedua, bahan galian golongan B atau kita sebut dengan bahan galian vital. Dan yang ketiga, bahan galian C atau kita sebut bahan galian industri. Nah, masing-masing 3 golongan ini tentunya ada kelompoknya ya. Nah, kita akan beri contoh beberapa ya. Untuk golongan A, itu contohnya misalkan minyak bumi, gas alam. Itu masuk dalam kategori bahan galian strategis. Lalu contoh berikutnya bahan galian vital itu misalnya emas, lalu besi, dan perak. Itu salah satu contohnya. Dan yang ketiga bahan galian C itu misalkan marmer, batu kapur, dan pasir.
Itu beberapa contoh dari masing-masing golongan. Nah, setelah kalian tahu beberapa golongannya atau jenis-jenisnya, kita akan mempelajari ke persebarannya. Jadi minyak bumi di Indonesia itu di mana saja? Kita akan simak video berikut ini. Ini tidak asing lagi ya, ini peta negara kita, peta Indonesia. Yang terdiri dari banyak provinsi ya, ada 34 provinsi. Dan masing-masing ini kita bisa lihat Ibu kasih titik-titik kuning. Ini adalah di mana ditemukannya hasil tambang yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di situ hampir menyeluruh di provinsi-provinsi, di pulau-pulau, bahkan di pulau-pulau kecil pun di situ ditemukan hasil-hasil tambang. Nah, kita akan simak satu persatu ya. Kita akan klik satu-satu. Kita akan lihat pol ujung ini ada Aceh. Itu juga terdapat bahan tambang gas alam di daerah Arun. Meulaboh itu ditemukan emas dan perak. Lok Sumawe itu ditemukan minyak bumi, dan Bengkalis juga di situ terdapat bahan tambang minyak bumi. Lalu bawahnya ada Sumatera Utara, itu daerah Tanjung Pura, menghasilkan minyak bumi. Berikutnya Riau, itu di daerah Peking juga ditemukan minyak bumi. Logas juga di situ ditemukan emas dan perak. Lalu Sumatera Barat, di daerah Payakumbuh Singkarak, itu ada bahan tambang yang bernama grafit. Lalu berikutnya di Jambi, daerah Solangun, juga ditemukan minyak bumi. Berikutnya Bengkulu, ini ada hasil tambang kapur. Lalu Sumatera Selatan, ada hasil tambang batu bara, minyak bumi, gas alam. Dan berikutnya Lampung, juga menghasilkan besi dan magnesium. Lalu di sini di daerah Bangka Belitung, ada hasil tambang timah putih. Lalu kita ke Jawa, kita simak di Banten, daerah Cikotok ada emas dan perak. Cilegon ditemukan biji besi. Lalu di Jawa Barat ada daerah Sukabumi, itu menghasilkan barang tambang garam. Tasikmalaya juga ada barang tambang pasir kuarsa. Pangandaran fosfat. Majalengka ada minyak bumi. Dan Cirebon ditemukan hasil tambang gips ya. Lalu di provinsi kita ada Jawa Tengah, itu di Rembang. Itu kalau kita ke Rembang pasti tidak asing dengan garam dan kapur. Cepu juga ditemukan minyak bumi, Cilacap biji besi, Purwokerto kapur, Godong kapur. Nah, kita ke Yogyakarta. Di situ juga kaya akan hasil tambang granit dan biji besi. Lalu Jawa Timur itu terkenal sekali dengan semennya dari Gresik ya. Lalu Keliripan ada Mang'an, Tulung Agung marmer, Welirang belerang, dan di Madura ditemukan hasil tambang garam. Kemudian Sumbawa ada Mang'an dan gips. Lalu di Flores itu juga ditemukan granit. Lalu di ujung sini ada di Kepulauan Natuna, itu ditemukan hasil tambang minyak bumi. Kita ke Kalimantan Barat, juga di situ kaya akan hasil tambang intan dan bauksit di daerah Kembatin, juga ada bauksit di Singkarang. Lalu Kalimantan Tengah ada Bontang, itu gas alam emas, perak, dan intan. Lalu juga Kalimantan Selatan, itu ada Martapura, itu menghasilkan intan. Sebuku ada biji besi, Sangkarapi ada batu bara. Lalu di Kalimantan Timur juga kaya akan minyak bumi dan batu bara. Tidak kalah lagi juga di Bolong Mongondo, itu ada Mang'an, perunggu emas dan perak. Lalu di Sulawesi Tengah ada biji besi dan fosfat. Kemudian di Sulawesi Selatan itu ditemukan barang tambang fosfat, gips, dan semen. Lalu Sulawesi Tenggara ada fosfat, kapur, Mang'an, dan juga aspal. Dan di Maluku ini ada Mang'an dan nikel. Selain itu juga di Maluku juga ada minyak bumi.
Di Maluku juga, di Pulau Seram juga ditemukan minyak bumi, dan di Pulau Kai di Maluku juga ada minyak bumi. Dan lagi di Irian Barat ada minyak bumi juga. Nah, itu adalah hasil tambang yang ada di Indonesia beserta daerah atau wilayahnya. Kita patut bersyukur bagaimana negara kita kaya akan hasil-hasil tambang, kaya sekali akan sumber daya alam. Nah, itu adalah materi yang disampaikan pada hari ini tentang hasil tambang dan daerahnya. Sekarang kalian bisa memperdalamnya dengan latihan soal. Ibu sediakan 3 soal saja untuk kalian kerjakan di buku IPS, buku latihan ya. Dikerjakan yang soal yang pertama, yaitu kalian sebutkan 5 minimal ya, boleh lebih, hasil tambang yang ada di Indonesia beserta fungsinya. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan hasil tambangnya, daerahnya. Sekarang kalian mencoba menganalisis fungsinya. Jadi kalian bisa cari sumbernya dari media lain ya. Karena sumber belajar itu tidak hanya dari guru, tidak hanya dari satu buku ya, tidak hanya dari beberapa buku saja, tapi kita bisa kembangkan sumber itu dari media lain. Nah, silahkan kalian fungsikan media-media yang ada ya, bisa lewat Google atau yang lain untuk mencari fungsi dari hasil tambang yang ada di Indonesia. Minimal 5 saja ya, boleh lebih dan diharapkan untuk tidak kurang dari 5 ya, karena banyak sekali hasil tambang yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kalian menyebutkan daerah mana yang terdapat barang tambang minyak bumi di Indonesia ya pastinya, karena hari ini kita bahas di negara kita Indonesia. Jadi minyak bumi ditemukan di daerah mana saja? Kalian sebutkan ya. Minimal juga 5 saja, tidak perlu banyak-banyak, tapi kalau banyak ya boleh. Ya, kalian bisa sebutkan. Diharapkan tidak membebani kalian ya, tapi benar-benar kalian diharapkan memang benar-benar tahu kalau inilah hasil tambang negara kita dan disinilah letaknya, begitu ya. Lalu yang ketiga, terakhir, bagaimana peran hasil tambang bagi pendapatan negara Indonesia? Nah, tadi Indonesia sudah dilimpahi sekali sumber daya alam, khususnya tambang. Nah, itu bagaimana perannya terhadap negara kita? Itu bagaimana? Kalian ceritakan ya. Jadi ini kalian analisis. Ini merupakan soal yang tarafnya agak tinggi ya. Jadi kalian analisis, tidak harus plek buku ya. Kalian bisa analisis dengan logika kalian ya. Perannya itu kira-kira seperti apa, begitu ya. Nah, itu materi hari ini. Kiranya kalian dapat mengerjakan dengan baik, dan nanti setelah ini kita dapat bertemu dalam Google Meet ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.